Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sandra Eka Berlia dengan NIM 2019 310402. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Farah Hikmanur Safana dengan NIM 2019 310413. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Rustika Cahya Marhani dengan NIM 2019 310427. Saya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang consumer market and consumer buyer behavior. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang model perilaku konsumen. Apa sih model perilaku konsumen itu? Jadi model perilaku konsumen adalah perilaku pembelian konsumen akhir baik individu maupun rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk keperluan atau konsumsi pribadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model perilaku konsumen menurut Kotler. Jadi secara garis besar, model perilaku konsumen menurut Kotler dibagi menjadi 5 variabel. Yang pertama yaitu stimulus pemasaran, stimulus lain, karakteristik pembeli, proses keputusan pembeli, dan yang terakhir adalah keputusan pembeli. Jadi, semua variabel ini saling berkaitan satu sama lain dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang stimulus pemasaran atau yang biasa disebut rangsangan pemasaran. Jadi, rangsangan pemasaran sebelumnya dipengaruhi oleh usaha perusahaan dalam menarik konsumennya. Nah, dalam hal ini, perusahaan dapat melakukan rangsangan kepada konsumen melalui beberapa kegiatan seperti memperkenalkan produk atau jasanya, memberikan diskon atau potongan harga, lalu memilih tempat dan yang strategis, dan yang terakhir adalah promosi. Lalu yang kedua adalah stimulus lain atau rangsangan lain. Jadi, rangsangan lain adalah hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pembeli terhadap suatu produk yang diantaranya karena situasi ekonomi, perkembangan teknologi, pengaruh politik, dan pengaruh budaya dari dalam maupun dari luar. Lalu berikutnya adalah karakteristik pembeli. Karakteristik pembeli ini terdiri dari beberapa faktor, contohnya yaitu faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Lalu yang selanjutnya adalah proses keputusan pembeli. Nah, proses keputusan pembeli ini didapat setelah konsumen melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengenalan masalah atau pengenalan produk. Yang kedua yaitu pencarian informasi tentang produk. Yang ketiga yaitu evaluasi tentang keunggulan atau kelemahan suatu produk. Yang keempat adalah setelah 3 hal itu tercapai akan tercipta keputusan pembelian dan akhirnya terjadi perilaku pasca pembelian. Lalu yang terakhir adalah keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian dalam hal ini adalah keputusan pembelian akan menghadirkan keputusan terbaik yang bersangkutan dengan yang pertama pilihan produk, yang kedua pilihan merek, pilihan toko, dan yang terakhir adalah pilihan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe perilaku pembelian. Nah, untuk tipe-tipe perilaku pembelian ini ada 4 antara lain yaitu pengalokasian budget, yang kedua yaitu membeli produk atau tidak, yang ketiga yaitu pemilihan tempat untuk mendapatkan produk, dan yang terakhir adalah keputusan atas merek dan gaya. Untuk pengalokasian budget ini yang dimaksud adalah pemilihan konsumen atau pilihan konsumen terhadap suatu barang dipengaruhi oleh cara bagaimana ia membelanjakan suatu barang. Dan yang kedua adalah membeli produk atau tidak. Yang dimaksud di sini adalah perilaku pembelian yang menggambarkan pilihan yang dibuat oleh konsumen berkenan dengan tiap kategori.
produk maupun jasa itu sendiri. Nah, untuk pilihan atau pemilihan tempat untuk mendapatkan produk ini yang dimaksud adalah perilaku pembelian produk atau jasa berdasarkan pilihan konsumen dan berdasarkan tempat di mana ia atau mereka beli, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu keputusan atas merek dan gaya. Keputusan atas merek dan gaya ini adalah pilihan konsumen untuk memutuskan secara terperinci mengenai produk apa yang sebenarnya ingin mereka beli, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menurut Asael dalam Shimamura ada 4 tipe perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan perbedaan antara merek sebagai berikut. Yang pertama adalah complex buying behavior. Yang kedua yaitu dissonance reducing buyer behavior. Dan yang ketiga yaitu habitual buying behavior. Dan yang terakhir yaitu variety seeking buying behavior. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya. Faktor budaya dibagi menjadi 3, yaitu budaya, subbudaya, kelas sosial. Budaya adalah kumpulan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan institusi penting lainnya. Yang kedua ada subbudaya. Subbudaya adalah kelompok masyarakat yang berbagai sistem nilai berdasarkan pengalaman hidup dan situasi yang umum. Yang ketiga adalah kelas sosial, yaitu pembagian yang relatif permanen dan berjenjang dalam masyarakat di mana anggotanya berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Yang kedua ada faktor referensi sosial. Faktor referensi sosial ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kelompok, pemimpin opini, keluarga, peran, dan status. Yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian kelompok, yaitu 2 atau lebih orang yang berinteraksi untuk mencapai tujuan pribadi atau tujuan bersama. Yang kedua, pemimpin opini adalah seseorang di dalam kelompok referensi yang karena keahlian khusus, pengetahuan, kepribadian, atau karakteristik lain yang dimilikinya mempunyai pengaruh sosial terhadap orang lain. Yang ketiga adalah keluarga. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat atau ada pengaruh suami, istri, dan anak. Yang keempat ada peran dan status, yaitu posisi seseorang dalam banyak kelompok, klub atau keluarga atau organisasi didefinisikan sebagai peran dan status. Yang ketiga ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada usia dan tahap siklus hidup. Yang kedua pekerjaan. Yang ketiga situasi ekonomi. Yang keempat gaya hidup. Dan yang kelima kepribadian dan konsep diri. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian usia dan tahap siklus hidup, yaitu orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang hidup mereka. Selera makan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering berhubungan dengan usia. Yang kedua pekerjaan, yaitu pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang mereka beli. Yang ketiga ada situasi ekonomi. Situasi ekonomi ini seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. Pemasar yang sensitif terhadap pendapatan mengamati gejala pendapatan pribadi, tabungan, dan suku bunga. Yang keempat ada gaya hidup, yaitu pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam kegiatan, minat, dan pendapatnya. Yang kelima ada kepribadian dan konsep diri. Kepribadian dan konsep diri ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kepribadian dan ada kepribadian merek. Kepribadian adalah karakteristik psikologis unik seseorang yang menyebabkan respons yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan orang itu sendiri. Yang kedua ada kepribadian merek, yaitu bauran khusus karakteristik perilaku manusia yang dikaitkan dengan merek tertentu. Karakteristik kepribadian merek ini ada ketulusan, kegembiraan, kompeten, kesempurnaan, dan ketahanan. Yang terakhir ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama motivasi, yaitu motif atau dorongan kebutuhan dengan tekanan kuat yang mendorong seseorang untuk mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut. Yang kedua ada persepsi, yaitu proses di mana orang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran dunia yang berarti.
Yang ketiga adalah pembelajaran, yaitu perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Yang terakhir ada keyakinan dan sikap. Keyakinan dan sikap ini dibagi menjadi dua, yaitu keyakinan dan sikap. Keyakinan itu adalah pikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu, dan ada sikap yaitu evaluasi perasaan dan tendensi yang relatif konsisten dari seseorang terhadap suatu objek atau ide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, tahap yang pertama adalah mengenali kebutuhan. Jadi, mengenali kebutuhan ini adalah proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhannya sehingga tahu produk atau jasa apa yang akan dibeli. Lalu yang kedua yaitu pencarian informasi. Nah, konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi mengenai suatu produk atau jasa yang ia butuhkan. Lalu yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Nah, di sini konsumen atau pembeli sudah tahu mana produk yang akan dibeli dan apa kekurangan dan kelebihan dari produk tersebut. Nah, ada beberapa konsep dasar dalam memahami evaluasi konsumen. Yang pertama yaitu konsumen berusaha memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu konsumen mencari manfaat dari suatu produk yang dibutuhkannya. Lalu yang ketiga adalah memandang produk dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat. Lalu tahap yang keempat adalah keputusan pembeli. Jadi di sini konsumen membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihannya. Lalu yang terakhir yaitu perilaku sesudah pembelian. Nah, di sini contohnya pembeli akan melakukan pembelian lagi pada produk yang sebelumnya sudah ia beli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keputusan pembelian konsumen terhadap produk baru. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu proses baru dan proses adopsi. Untuk proses baru ini yang dimaksud adalah suatu proses barang dan jasa atau ide yang dianggap oleh sebagian calon konsumen sebagai hal yang baru, seperti itu. Untuk proses adopsi yaitu proses mental yang harus dijalani oleh setiap individu, mulai dari pertama mempelajari inovasi tertentu hingga produksi akhir. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam adopsi. Untuk tahap-tahap dalam proses adopsi yaitu antara lain yang pertama adalah kesadaran, yang kedua minat, dan yang ketiga yaitu evaluasi, lalu mencoba, dan yang terakhir adalah adopsi.